Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Kitab Amsal Kitab Amsal pasal 22. Amsal 22 ayat 6 dan ayat 15. Sekali lagi Kitab Amsal pasal 22 ayat 6 dan ayat 15. Kalau sudah dapat, kita baca bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 6, 2, 3. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ayat 15. Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Satu lagi kita buka di dalam Kitab Matius, Injil Matius pasal 18. Matius 18 ayat 14, 1, 2, 3. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom, salam sejahtera dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Kita bersyukur kasih Tuhan kita masih ada sampai detik hari ini di minggu yang ketiga di bulan Oktober. Semua karena kuasa Tuhan dan pertolongan Tuhan. Kita bersyukur hari ini juga, tadi Well sudah sampaikan bahwa ya kita Gereja Kimi memperingati Hari Anak Kimi. Oleh karena itu firman Tuhan hari ini kita akan belajar renungkan juga tentang pentingnya anak. Bagaimana anak-anak itu mereka penting di hadapan Tuhan, mereka penting, mereka berharga dan mereka juga punya rencana yang indah. Tuhan punya rencana yang indah atas setiap kehidupan daripada anak-anak kita. Tema yang dikasih dalam Hari Anak Kimi adalah menangkan anak, selamatkan generasi. Menangkan anak, selamatkan generasi. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan kita dari Amsal 22 ayat 6 tadi, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Nah, didiklah orang muda. Ini adalah satu ini suatu desakan bagi kita orang tua gereja Tuhan dan juga suatu panggilan untuk kita memenangkan anak-anak yang ada, dan lewat anak-anak yang dimenangkan maka generasi juga diselamatkan bagi kerajaan Allah. Didiklah orang muda. Nah, ini nasihat yang memang dikasih kepada siapa yang mendidik orang muda. Tentu kita sebagai orang tua, baik sebagai bapak dan mama, sebagai om, tante, sebagai kakak. Tugas kita adalah mendidik, mengajar, menasihati orang-orang muda, anak-anak muda. Kenapa? Karena anak muda ini mereka itu belum tahu arah yang jelas. Mereka belum punya tujuan. Mereka belum tahu mana yang baik, mana yang benar. Itu sebabnya mereka harus dididik, harus diajar. Mereka harus dinasihati menurut jalan yang patut baginya, menurut jalan yang dikehendaki oleh Tuhan, di dalam
jalan-jalan Tuhan, di dalam nasihat dan bimbingan firman Tuhan. Didiklah mereka jalan Tuhan. Alkitab bilang bahwa jalan Tuhan itu sempit, tetapi jalan itu bawa kita kepada keselamatan. Ada jalan yang disangka orang lurus, jalan yang lebar, jalan yang sempit. Jalan yang sempit ini kan, ya artinya kita hati-hati. Kalau kita keluar jalur, maka kita bisa tersesat. Sehingga harus fokus, harus serius, harus sungguh-sungguh, dan di dalam pimpinan Tuhan. Menurut jalan yang patut baginya, jalan yang sesuai dengan keberadaannya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Artinya bahwa kalau kita sudah mendidik mereka, mengajar, menasihati mereka hari ini, waktu mereka masih kecil, waktu mereka masih muda, maka ya kelak apa yang kita ajarkan itulah yang akan kita hasilkan. Anak-anak seperti apa yang kita didik hari ini, kita nasihati mereka, kita ya konsen kepada mereka, demikianlah kelak mereka akan jadi seperti itu. Tapi kalau hari ini kita abaikan, kita tidak mendidik mereka, kita tidak menasihati, kita tidak mengarahkan mereka, maka ya jangan heran kalau nanti kelak kehidupan mereka berbeda daripada yang kita harapkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, menangkan anak, selamatkan generasi. Anak adalah prioritas di dalam kerajaan surga. Generasi hari ini adalah pemimpin masa depan, gereja yang akan datang, dan penerus daripada iman kita. Anak-anak inilah yang kelak akan menggantikan kita, semua orang dewasa yang hari ini duduk, semua yang ada di dalam ruangan ini, termasuk saya yang hari ini di depan. Mereka inilah yang kelak akan menggantikan kita. Mereka lah generasi penerus masa depan dan penerus daripada iman kita. Menangkan anak, selamatkan generasi. Ini suatu seruan yang mendesak kita sebagai orang tua, bahwa kita tidak boleh diam, kita tidak boleh membiarkan, apalagi mengabaikan anak-anak kita bertumbuh menjadi besar tanpa ya didikan, tanpa nasihat, dan tanpa arahan dari kita sebagai orang tua. Mengapa ini penting, Bapak Ibu Saudara? Nasihat ini suatu desakan dan panggilan yang penting bagi kita sebagai orang tua, sebagai keluarga, sebagai gereja. Karena hari ini kita lihat bahwa dunia terus berubah dengan cepat. Dunia di sekitar kita ini terus berubah. Tantangan dunia semakin besar, dan nilai-nilai duniawi itu berusaha keras untuk tanda kutip ini seperti memuridkan anak-anak kita, mengajarkan anak-anak kita. Dan kita lihat hari ini dengan kemajuan teknologi yang ada, seakan-akan dunia itu sedang mencekok anak-anak kita, mengajarkan hal-hal seperti yang mereka kehendaki. Nah, oleh karena itu firman Tuhan hari ini jelas bagi kita bahwa anak-anak ini adalah prioritas di dalam kerajaan sorga. Mereka adalah harta pusaka milik Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus sendiri dalam pembacaan di awal ibadah tadi, Tuhan Yesus memarahi murid-murid yang menghalang-halangi anak-anak itu datang. Orang-orang tua bawa anak-anak mereka kepada Tuhan. Matius 19 ayat 14, Tuhan Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Artinya bahwa Tuhan mengasihi anak-anak yang ada.
Jangan halangi-halangi mereka datang kepada Tuhan. Jangan menghalangi mereka untuk diberkati oleh Tuhan, mendengarkan nasihat daripada firman Tuhan. Jangan halangi-halangi mereka. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena seringkali kita orang tua juga tidak mengerti. Nanti anak ini dia belum tahu apa-apa, jadi dia masih kecil, dia susah diatur, dia ini suka bikin ribut, suka bikin kacau, tidak bisa dikendalikan. Nanti tunggu dia besar sedikit baru. Jangan Bapak Ibu Saudara. Yesus bilang, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Artinya bahwa mereka juga punya kebutuhan yang sama. Mereka juga punya hak yang sama untuk datang kepada Tuhan, untuk memuji menyembah Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Anak-anak juga punya hak yang sama di hadapan Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau Yesus Kristus saja memprioritaskan anak-anak, maka kita sebagai orang tua, kita sebagai guru pelayan, sebagai gereja Tuhan, kita juga harus menjadikan anak-anak ini sebagai prioritas kita. Amin. Anak-anak juga menjadi prioritas kita. Bapak Ibu, kita di dalam jemaat kita punya komisi khusus untuk anak-anak, untuk remaja yang ada. Dan luar biasa, di dalam komisi inilah anak-anak ini dididik, mereka diajar, mereka mendengar cerita-cerita rohani, mendengar cerita tentang Tuhan Yesus, tentang kebenaran firman Tuhan. Dan apa yang hari ini mereka terima di dalam kelas sekolah minggu oleh guru-guru yang ada, mungkin seperti kita lihat bahwa tidak ada hasil. Tetapi jangan salah, karena kita sedang mempersiapkan fondasi iman mereka, agar kelak firman yang kita sampaikan, cerita yang kita sampaikan, kebenaran-kebenaran lewat lagu-lagu rohani, itu akan tertanam di dalam hati mereka, tertanam di dalam pikiran mereka, tertanam di dalam kehidupan mereka sejak masa kecil, sejak masa muda. Ada ayat-ayat hafalan. Setiap minggu ada ayat hafalan. Betul guru-guru sekolah minggu. Biasa anak-anak hafal ke tidak? Kadang hafal, kadang tidak hafal. Walaupun hafal ini juga mungkin susah. Karena orang bilang bahwa otak manusia ini kan keras seperti baja. Kita kasih masuk itu macam susah nempel. Tapi kalau dia sudah masuk, baja itu sudah tergores, sampai kapanpun tidak akan hilang. Amin. Itulah otak manusia. Dan anak-anak inilah waktu firman Tuhan sudah dikasih kepada mereka, mereka tangkap, mereka simpan, mereka terima, itu akan menjadi berkat bagi mereka. Roh Kudus akan mengerjakan itu, merubah hidup mereka, sifat mereka, karakter mereka. Dan pada waktu Tuhan mereka akan dipakai oleh Tuhan. Nah, Yesus memprioritaskan anak-anak. Artinya bahwa Tuhan juga mau supaya kita tidak hanya membuat anak-anak ini mereka bertumbuh sehat secara fisik, sukses di dalam dunia ini, tetapi yang terutama Tuhan mau supaya anak-anak ini harus dimenangkan bagi Kristus. Tidak cukup hanya kita membesarkan mereka menjadi anak-anak yang sehat, anak-anak yang pintar, anak-anak yang sukses, tetapi Tuhan mau supaya anak-anak ini diselamatkan iman mereka, rohani mereka diselamatkan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, untuk kita memenangkan anak dan kita selamatkan generasi, ada 3 hal yang penting yang kita renungkan berdasarkan firman Tuhan hari ini. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau selamatkan anak-anak kita, ingat yang pertama adalah
pemuridan itu dimulai dari rumah. Pemuridan itu dimulai dari rumah. Tugas untuk mendidik, mengajar anak-anak mereka itu mulai di rumah. Dan itu harus dikerjakan oleh orang tua, oleh bapak dan mama. Keluarga atau rumah tangga adalah gereja mini pertama. Dan pemuridan itu harus dimulai di sana, harus dikerjakan di sana. Ketika bapak dan mama diberkati menjadi pasangan suami istri, Tuhan menganugerahkan anak, mulai ada bayi di dalam kandungan. 9 bulan ada dalam kandungan. Ingat bahwa tugas orang tua adalah mendoakan anak itu sejak dari kandungan dan mulai memperhatikan pertumbuhan perkembangan mereka sejak ada di dalam kandungan. Bawa mereka ke pusat kesehatan untuk melihat perkembangan setiap minggu, setiap bulan, sampai kelak mereka akan dilahirkan. Kasih mereka vitamin. Orang tua ibu harus konsumsi makanan yang sehat, yang bergizi, sehingga itu mempengaruhi pertumbuhan perkembangan daripada anak-anak kita. Orang tua harus menjaga kesehatan, jangan kerja berat, jangan supaya anak yang di dalam ini dia sehat. Karena anak itu pertumbuhannya mulai dari kandungan, dia sudah bisa tahu, dia sudah bisa dengar. Bahkan ada teori yang bilang kasih dengar musik, lagu-lagu apa, instrumen kan, dia sudah bisa dengar. Anak di dalam ini dia sudah bisa dengar, dia tahu. Kecerdasan, melatih kecerdasan pikirannya, otaknya itu mulai dari dalam kandungan. Dan tugas itu adalah tugas daripada orang tua, tugas daripada bapak dan mama, daripada suami dan juga istri. Memang mama yang mengandung, tetapi bapak juga harus perhatikan kandungan mama. Aduh, mama ini sedang mengandung, jangan sampai saya marah-marah dia, saya bikin dia kecewa, nanti dia punya pikiran terganggu, emosi terganggu, perasaan terganggu, nanti anak dalam juga dia, aduh kenapa ini bapak dia mau mulai. Dia sudah tahu, dia sudah bisa rasa sejak di dalam kandungan. Makanya mama waktu anak mulai ada, mulai pengen makan ini, pengen makan itu, pengen mau ini, mau itu, apa namanya, ngidam ya. Mulai ngidam. Ngidam ini kan macam-macam. Ada yang ingin makan sabun, ada yang ingin babi Vietnam dan lain sebagainya. Tapi itulah keinginan daripada anak yang ada di dalam. Mulainya muntah-muntah dan lain sebagainya. Segala macam suasana, perasaan. Tetapi itu adalah biasa. Sehingga suami-suami, orang tua juga harus mengerti. Oh, saya punya anak, saya punya istri ini dia sedang mengandung. Saya harus perhatikan dia baik. Saya harus mengerti dia baik. Dan kalau dia mau itu harus kasih supaya dia puas. Dan anak itu yang dia senang di dalam. Apalagi ada yang sedang mengandung, hamil, tetapi dipukul sama suami, ditendang, diinjak, sehingga akhirnya keguguran dan lain sebagainya. Nah, tidak boleh Bapak Ibu Saudara. Ingat bahwa pemuridan itu dimulai dari rumah. Dan orang tua, suami, istri, bapak, mama, Tuhan percayakan tugas yang mulia itu. Sampai kawal mereka selama 9 bulan, baru dilahirkan. Kenapa lama sekali? 9 bulan ini kan waktu, biaya dan lain sebagainya. Nanti kalau dia melahirkan lagi normal kah, operasi kah? Aduh, luar biasa. Tapi kita harus bertanggung jawab. Kita harus mulai, Tuhan luar biasa. Ada satu generasi penerus yang Tuhan percayakan kepada saya. Lalu ingat bahwa orang tua mendoakan mereka, membaca Alkitab, mengasihi, melayani, sesama. Tugas sebagai orang tua, mendidik, mengajar itu tanggung jawab orang tua. Tapi tidak hanya mengajar secara verbal.
Ingat bahwa ajar mereka juga lewat teladan hidup. Bapak mama kalau mengajar bahwa Tuhan mengasihi anak-anak, bapak mama juga mengasihi anak-anak, tapi ingat bahwa anak itu lihat teladan orang tua. Bapak dan mama ini betulkah tidak? Udah bagus sayang. Bapak ini kalau dia lipat-lipat mama di rumah ini, nanti anak dia terganggu. Nanti bilang Tuhan sayang, bapak sayang, tapi teladan orang tua. Ajarkan anak untuk pergi sembahyang. Orang tua juga harus pergi sembahyang. Ajarkan anak untuk berdoa. Anak juga harus lihat bahwa betul bapak saya ini dia berdoa di rumah kah tidak. Betul dong baca Alkitab di rumah kah tidak. Anak itu adalah peniru ulung. Apa yang dia lihat, itu yang dia buat. Dia adalah peniru. Dia suka ikut-ikut tiru. Jadi kalau bapak mama di rumah suka maki, nanti anak juga dia suka maki. Karena dia melihat, dia meniru kebiasaan bapak dan mama. Situasi di rumah mempengaruhi hidupnya. Nanti dari rumah dia keluar ke lingkungan juga, itu juga menentukan. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya anak-anak ini mereka melihat teladan daripada orang tua. Oleh karena itu sebagai orang tua, lihat bahwa saya ini kasih teladan ke tidak untuk anak-anak saya. Karena anak-anak melihat teladan daripada bapaknya, teladan daripada mamanya. Ada satu iklan di radio itu bagus. Satu anak yang begini dia muntah-muntah dan akhirnya dibawa lari ke rumah sakit. Rupanya bapak dan mama berkelahi di rumah karena anaknya ini dia kena narkoba. Bapak marah, rupanya saya curiga dia sering keluar malam, pergi kemana tidak jelas. Nah, rupanya benar dia kena narkoba. Bapak marah, mama tidak jaga anak baik, tidak nasihati. Mama bilang, bapak yang tidak urus anak. Dua ribut. Akhirnya anak yang dewasa, yang besar dia bilang, bapak mama stop bakulai. Bagaimana kita ngurus adik ini? Akhirnya mereka sadar dan bilang, oke, rupanya tugas itu bukan hanya mama pun tugas, tapi bapak juga punya tugas. Bapak ini pergi-pergi terus dan seterusnya. Ada satu orang pendeta yang terkenal. Pendeta ini dia biasa diundang pelayanan ke mana-mana. Tidak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Sampai dia punya waktu untuk anak-anak itu tidak ada. Dia sibuk luar biasa. Dia berangkat terus pelayanan, melayani Tuhan, kabarkan Injil bagi orang lain. Sampai satu waktu begini, dia punya anak tulis di kertas, saya itu bukan bapak punya anak. Bapak punya anak itu untuk orang yang ada di luar sana. Dia tulis potong kertas taruh di bapak meja belajar. Waktu dia bapak pulang, dia bapak baca itu, langsung dia menangis. Dia menangis karena, rupanya dia jadi berkat di mana-mana. Tetapi dia kehilangan dia punya anak di rumah. Bapak untuk di luar sana, tapi bukan untuk saya. Akhirnya apa? Bapak Ibu Saudara, akhirnya bapak ini dia menangis. Dan dia putuskan bahwa saya tidak lagi terima undangan untuk pelayanan dari mana-mana. Selama 3 tahun saya stop. Dan dia fokus, diberikan waktunya kepada anak-anak. Pagi dia kasih bangun mereka, dia kasih siap mereka, dia antar mereka ke sekolah. Sampai di sekolah dia tunggu sampai mereka pulang, dia antar pulang. Hanya untuk mengembalikan kepercayaan yang hilang itu. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, anak-anak ini penting. Banyak orang yang luar biasa dipakai oleh Tuhan, tapi jangan lupa tugas yang utama adalah keluarga kita. Anak-anak kita adalah tanggung jawab kita yang tidak bisa didelegasikan tugas kepada orang lain. Itu adalah tanggung jawab kita. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus, yang kedua, tanamkan benih firman kebenaran sejak dini. Masa muda itu masa yang paling subur untuk kita tanamkan firman kebenaran.
Kalau kita menabur nilai-nilai kerajaan sorga sejak kecil, maka itu akan menjadi jangkar yang kuat di tengah badai kehidupan ketika mereka dewasa. Ada satu orang tentara angkatan laut Amerika yang terkenal. Dia tidak hanya tentara, tapi dia juga melayani Tuhan, firman Tuhan, pendeta. Satu kali dalam penerbangan ke suatu tempat di tengah laut begini, dia merasa bahwa hidup ini tidak ada artinya. Dia merasa hidup ini sia-sia, hidup ini tujuannya apa? Sampai akhirnya dia putuskan untuk bunuh diri. Dia naik ke kapal luar bagian atas, dek samping, dan dia siap untuk lompat. Tetapi waktu dia siap untuk lompat, dalam hatinya itu dia ingat lagu dulu waktu sekolah minggu. Waktunya yang tadi lagu yang anak-anak udah menyanyi. Tadi refnya bagaimana? Yesus sekarang sayang padaku. Tapi yang bahasa Inggrisnya kan, oh Jesus love me. Waktu dia mau berdiri di pinggir kapal untuk lompat buang diri, tapi lagu itu bunyi terus di dalam hatinya. Yesus kasih engkau, Yesus mengasihi engkau, Yesus. Lagu itu akhirnya buat dia mulai pikir dan renungkan. Waktu dia menganggap tidak ada orang yang peduli dia, perhatikan dia, seorang diri sebatang kara, tapi lagu itu ingat bahwa ada satu pribadi, Yesus yang mengasihi dia. Akhirnya dia tidak jadi berbuang diri, dia balik ke kamar dan dia cari seorang hamba Tuhan untuk doakan dia, untuk memulihkan pergumulan hidupnya. Bapak Ibu Saudara, mungkin apa yang kita buat di kecil, waktu anak-anak kecil, yang kita tanam belum kelihatan, tetapi kelak kebenaran-kebenaran itu akan menjadi fondasi yang kuat, menjadi alat untuk menyelamatkan anak-anak terkasih. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara, anak-anak ini harus kita menangkan mereka bagi Kristus. Kalau satu anak kita menangkan, satu anak kita selamatkan, kita bawa kepada Tuhan untuk diperlengkapi, dipersiapkan oleh Tuhan, maka satu generasi sudah kita selamatkan. Kalau semua orang tua punya visi yang sama, mengerjakan hal yang sama, maka kita lihat ada banyak generasi yang tidak akan hilang. Iman tidak akan putus, gereja ini akan terus berjalan dan menjadi berkat. Oleh karena itu, pendidikan pemuridan dimulai dari rumah. Didik yang kedua, didik anak-anak dengan kasih, tapi juga dengan ketegasan, dengan disiplin. Efesus 6 ayat 4, dan kamu bapak-bapak, janganlah membangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Harus ada keseimbangan antara kasih dan disiplin. Mendidik anak-anak itu bukan berarti memarahi mereka atau memanjakan mereka. Kita dipanggil untuk mendidik dalam ajaran nasihat Tuhan, menuntut antara kasih, baik kehangatan, penerimaan, dukungan, tetapi juga ketegasan. Ada disiplin, ada koreksi, tapi juga ada batasan-batasan. Dan itu harus kita kerjakan dengan kasih, tapi juga dengan disiplin. Jangan bangkitkan amarah anak-anak, hindari kata-kata yang merendahkan, membandingkan yang menyakitkan, tuntutan yang tidak realistis, dan mendorong mereka jauh dari iman dan juga dari orang tua. Gunakan disiplin yang membangun di dalam kasih dengan tujuan mengarahkan anak-anak ini kepada Tuhan, seperti Tuhan yang mendisiplin kita anak-anaknya. Ibrani 12 ayat 6, mendisiplin anak agar mereka belajar hikmat dan juga takut akan Tuhan. Ada kasih, tetapi juga ada ketegasan, ada disiplin. Dan intinya adalah mengajak anak-anak mengenal pribadi Kristus. Tujuan pendidikan rohani kita bukan membuat anak tahu aturan agama, tetapi menuntun mereka kepada hubungan pribadi dengan Yesus Kristus. Ajar mereka untuk berbicara dengan Tuhan, mendengarkan suara Roh Kudus,
dan menemukan identitas mereka di dalam Kristus. Hanya di dalam Kristus kita punya identitas, bahwa mereka ini sungguh dikasihi Tuhan. Mereka berharga di mata Tuhan, dan Tuhan punya tujuan yang indah akan hari depan mereka. Dan mari Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, yang terakhir, mari ciptakan suatu persekutuan, baik persekutuan rohani di gereja. Gereja ini adalah benteng terakhir untuk kita membentengi anak-anak kita dari hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat. Gereja sebagai pelayan anak. Tadi di dalam firman Tuhan jelas, Yesus memberi peringatan keras kepada siapapun yang menjadi batu sandungan bagi anak-anak kecil yang percaya kepada Tuhan Yesus. Artinya bahwa anak-anak berharga di mata Tuhan, dan kita harus siapkan tempat yang aman, tempat yang menarik, tempat yang relevan bagi anak-anak dan remaja. Kita perlu alokasikan sumber daya, waktu, pelayan terbaik untuk mereka. Dan kita harus sambut mereka di dalam nama Kristus, menawarkan komunikasi yang sehat, memfasilitasi pertumbuhan iman mereka, agar kelak menjadi anak-anak yang seperti anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah anak-anak pada masa muda mereka. Bapak Ibu, anak panah di tangan pahlawan. Anak panah ini kan ada sasaran, ada tujuan. Mari anak-anak kita bawa kepada Tuhan, supaya mereka dapat menggenapi tujuan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sebagai orang tua, berjuanglah untuk memuridkan anak-anak di rumah. Kita perlu berjuang, waktu untuk kita bekerja, waktu juga untuk kita mendidik anak-anak mereka. Sebagai guru sekolah minggu, mari dengan kasih, dengan hati, ajarkanlah firman Tuhan dengan kreatif, dengan penuh kuasa. Sebagai jemaat, doakan anak-anak di gereja, dan kita berikan teladan yang baik kepada mereka. Jangan kita pasif, biarkan arus dunia yang bengkok membawa mereka kepada jurang kehancuran. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara, kalau kita menangkan anak hari ini, maka kita akan menyelamatkan generasi yang akan datang. Sebaliknya, kalau kita mengabaikan generasi hari ini, maka risiko kita akan kehilangan masa depan gereja dan bangsa. Oleh karena itu, semua kita punya peran, punya tugas. Bapak Ibu yang masih punya anak kecil, yang anak-anak sudah dewasa, mari sebagai orang tua kita jalankan tugas peran kita. Jadikan firman Tuhan dasar kehidupan keluarga, memuridkan anak-anak kita di setiap waktu. Didik mereka dengan kasih, dengan hikmat, dengan ketegasan yang daripada Tuhan. Melayani mereka, mendukung mereka masa muda mereka ada di dalam komunitas yang baik, dan pastikan mereka bertumbuh di dalam Kristus. Karena Bapa di sorga tidak menghendaki satupun dari anak-anak kecil ini hilang atau binasa. Mari kita bergandengan tangan, minta kekuatan dari Roh Kudus, supaya kita bisa memenangkan anak-anak kita dan menyelamatkan generasi yang seterusnya. Setelah kita, pastikan bahwa ada penerus yang meneruskan iman kita, meneruskan pelayanan kita menjadi berkat di dalam dunia ini. Kita berdoa.